Tanah air ku tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandari Wahyu Imana dari SMPN 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Bahasa Indonesia. Untuk PPL 2 kali ini kita akan mempelajari, menentukan, dan memerinci unsur-unsur berita dari teks berita yang dibaca. Ayo, mari kita pergi ke kelas. aku yang ku cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Untuk hari ini, siapa yang memimpin berdoa? Baik, Mas Raka, silakan dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai, memberi salam. Selamat pagi, Bu. Baik anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Untuk hari ini, hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2023. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan Bunda Ria. Bunda mau bertanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, karena semangatnya berarti kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Apakah hari ini semuanya masuk? Baik, untuk mengecek kehadiran hari ini, Bunda akan mengecek kehadiran presensi dulu ya. Baik, akan saya cek presensi kehadiran hari ini. Untuk yang pertama, Kiran hadir ya. Yang kedua, Agis hadir. Raka, Seva. Nah, alhamdulillah semuanya hadir, masuk semua pada hari ini. Baik, untuk kalian agar semangat pada pembelajaran hari ini, Bunda ingin kalian melakukan yel-yel untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang punya yel-yel untuk pembelajaran hari ini? Saya, Bu, saya mempunyai yel-yel 2 Baik, bagus sekali Mas Nevan. Mas Nevan bisa dipimpin untuk melakukan yel-yel. Baik, Bu. Teman-teman, mari berdiri untuk melakukan yel. Siapa kita? Semangat pagi! Pagi, yes! Tepuk tangan buat semuanya. Baik, kelas 8A ini semangatnya luar biasa ya. Terutama yel-yelnya dari Mas Nevan ini bagus sekali. Sebelum Bunda masuk ke materi pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada siswa-siswi semua di sini kelas 8A. Apakah yang ada di sini semuanya pernah membaca sebuah berita? Pernah ya membaca sebuah berita? Wah, bagus sekali. Berarti semuanya pernah membaca sebuah berita. Kira-kira berita menggunakan media apa yang kalian baca? Siapa yang bisa? Berita menggunakan media apa yang pernah kalian baca? Baik, Andi dan Kiran boleh menjawab? Media televisi, berarti berita dari televisi. Kemudian Kiran? Kalau saya bisa dari koran. Berita dari koran, bagus sekali. Nah, berita dari televisi dan berita dari koran itu berarti berita menggunakan media yang berbeda. Kira-kira menggunakan media apa? Siapa yang bisa? Baik, Jesslyn dulu. Berita di koran termasuk media cetak. Berita di koran termasuk media cetak, betul ya Nana ya? Kemudian Seva, silakan. Kalau berita di televisi termasuk media elektronik. Berita televisi termasuk media elektronik. Wah, betul sekali. Berarti anak-anak kelas 8A ini pandai
mencari informasi, sudah bisa membaca berita menggunakan media elektronik dan media cetak. Nah, untuk selanjutnya Bunda juga ingin bertanya ini, kira-kira unsur apa yang ada di dalam berita? Siapa yang tahu unsur dalam berita? Wah, ini hebat sekali. Coba Mbak Elsa Reta, silahkan dijawab. Unsur berita adalah diksi Mbak, yaitu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Wah, betul sekali. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita ada di pembelajaran yang pertama, pertemuan yang pertama mengenai materi berita. Ya anak-anak ya, kode kita hari ini, kompetensi dasar kita hari ini ya adalah di sini mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita menggunakan model problem based learning dengan menggunakan metode atau strategi matchmaking. Langkah-langkah pembelajaran hari ini nanti Bunda akan menayangkan sebuah teks berita dan men-share link dari teks berita tersebut ke HP kalian masing-masing melalui WA group. Sudah membawa HP semuanya? Dari berita itu nanti kalian harus menentukan unsur-unsur teks berita, lanjut memerinci di dalam LKPD yang akan Bunda bagikan. Apakah disetujui semuanya? Siap, setuju. Bagus. Apakah memahami semuanya? Siap. Wah, keren sekali. Baik, akan mulai saya tayangkan ya. Apakah terdapat unsur-unsur adiksi Mbak dalam berita tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Baik, silakan Aurea. Ada unsur adiksi Mbak, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagus sekali. Ada unsur-unsur adiksi Mbak dari berita tersebut, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan Bagaimana. Nah, Aurea, Bunda ingin bertanya, unsur apa, ya, apa, berarti apa yang bisa kamu temukan dari unsur apa dalam berita tersebut? Banjir bandang menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut. Banjir bandang menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut. Bagus sekali. Sekarang kalian boleh duduk secara berkelompok. Silahkan duduk secara berkelompok. Kemudian nanti akan Bunda berikan tugas setelah itu. Silakan duduk secara berkelompok. Nah, semuanya sudah duduk secara berkelompok, secara heterogen ya ini? Sudah? Nah, di sini Bunda punya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, saya punya LKPD yang harus kalian kerjakan dari berita yang akan Bunda tayangkan dan Bunda share ke WA kalian masing-masing. Boleh dibagi dulu? Silakan, ini satu kelompoknya satu. Kalian sudah bisa mulai membuka isi dari amplop tersebut. Kemudian kalian tentukan, jodohkan secara tepat mana unsur ini harus sesuai dengan yang mana. Kemudian bisa ditempelkan di lembar kerja yang seperti ini. Ya, bisa ditempelkan di lembar kerja seperti ini untuk menentukannya. Bisa dimulai dari sekarang. Ayo, pilih bergantian ya. Saya pilih bergantian. Jadi yang pertama jatuh kepada kelompoknya Kiran untuk presentasi dulu. Silahkan Kiran. Di sini kami akan mempresentasikan, merinci unsur-unsur berita. Unsur apa? Apa peristiwa yang terjadi? Para tamu negara konferensi tingkat tinggi KTT G20 memuji penyelenggaraan konferensi dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Unsur di mana? Di mana peristiwa terjadi? Sebelum batch, ujian dan apresiasi juga sudah dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo yang dinilai mampu mendorong dialog guna kepentingan seluruh warga dunia.
Salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, baik, selanjutnya kelompoknya Aurea. Baik, Aurea silakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami, yaitu menentukan dan memerinci unsur-unsur berita. Unsur berita yang pertama yaitu apa? Apa peristiwa yang terjadi? Para tamu negara konferensi tingkat tinggi KTT G20 memuji penyelenggaraan konferensi dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Unsur berita yang kedua yaitu di mana? Di mana peristiwa terjadi? Yaitu di Bambu Dome di Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali. Unsur berita yang ketiga yaitu kapan? Kapan peristiwa terjadi? Yaitu pada tanggal 15 November 2022. Unsur berita yang keempat yaitu siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Para tamu negara konferensi tingkat tinggi KTT G20. Ya, dan unsur berita yang kelima yaitu mengapa? Mengapa Presiden Jokowi mendapat penghargaan? Penghargaan diberikan kepada Presiden Joko Widodo karena telah menunjukkan kepemimpinan kuat di tengah ragam masalah dunia. Tidak cuma pemimpin bagi rakyat Indonesia, tapi juga pemimpin yang punya visi global yang mempromosikan kedamaian dunia serta kesejahteraan. Lalu unsur berita yang terakhir yaitu bagaimana proses Indonesia bisa memperoleh pujian dari berbagai negara. Sebelum Pats, Presiden Joko Widodo mendapat banyak pujian dan apresiasi. Salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Karena Presiden Joko Widodo dinilai mampu mendorong dialog guna kepentingan seluruh warga dunia. Presiden Joe Biden juga memberikan gestur hormat dengan mengangkat tangan sejajar kening ketika menemui Presiden Joko Widodo. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin menanggapi presentasi dari kelompoknya Aurea terlebih dahulu? Baik, Elvira, silakan. Unsur yang disampaikan oleh Aurea sudah benar dan bagus dan sesuai dengan hadis. Oh, berarti unsur yang disampaikan Aurea sudah sangat sesuai dengan unsur adik Simba. Baik, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang Bunda ingin mengevaluasi hasil presentasi kalian hari ini. Hasil dari memerinci unsur-unsur berita. Untuk yang pertama, evaluasi dan penilaian yang pertama dari kelompok 1, Kiran. Kelompok Kiran tadi, unsur-unsur adik Simba yang diperinci sudah tepat dan sesuai. Sudah betul, unsur-unsurnya sudah lengkap, namun mungkin cara presentasinya yang kurang komunikatif. Untuk kelompok 2, Aurea. Kelompok Aurea sudah sangat baik, sangat tepat dalam memerinci unsur-unsur berita. Sudah sesuai dengan adik Simba. Ya, sebenarnya semua kelompok, 6 kelompok ini sudah sesuai dengan adik Simba. Yang membedakan adalah cara kalian mempresentasikan, cara kalian menyampaikan. Untuk pembelajaran hari ini, baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa simpulan dari pembelajaran hari ini? Baik, Kiran, silakan. Simpulan dari pembelajaran hari ini adalah rincian dari unsur-unsur berita yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, betul sekali. Jadi anak-anak, simpulan untuk pembelajaran hari ini adalah kalian mampu memerinci, menentukan dan memerinci unsur-unsur berita dengan baik dan tepat. Unsur-unsur berita dari yang kita pelajari hari ini simpulannya adalah adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Baik anak-anak, Bunda akan membagikan lembar refleksi peserta didik ya. Kemudian kalian isi. Nah, sebelum kalian mengisi lembar refleksi peserta didik ini, sebelumnya Bunda ingin bertanya kepada kalian secara langsung. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, karena media yang digunakan menarik Bagus, alhamdulillah. Karena media yang digunakan
tidak membosankan. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini jangan lupa kalian harus tetap belajar untuk pertemuan selanjutnya. Karena di pertemuan selanjutnya kita masih dalam materi berita. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian memberi simpulan dan tanggapan terhadap isi berita. Kemudian kalian tuliskan menggunakan media Canva. Sudah paham ya semuanya? Sudah paham. Bagus sekali. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini silahkan untuk ketua kelas Berni dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Jumpa Syabra.